Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 7 April 2022, seperti biasa akan memberikan pemaparan mengenai market update dan juga rekomendasi saham. Oke, kita lanjut saja. Saham teknologi melanjutkan penurunan di tengah kenaikan Fed Funds Rate yang akan memukul buan bunga pendanaan sektor ini. Nasdaq ditutup turun lebih dari 2%, memimpin penurunan di antara indeks utama Wall Street setelah risalah rapat The Fed merilis rencana mereka mengurangi neracanya dan bersikap hawkish. Sentimen ini juga menekan pasar US Treasury dengan yield 10 tahun naik lebih dari 5 BPS ke level 2,60% atau level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dari dalam negeri sendiri, sikap wait and see menunggu risalah The Fed membuat sejumlah investor melakukan aksi profit taking kemarin. IHSG ditutup turun 0,6% ke level 7.104 setelah terus mencatatkan rekor dalam 5 hari perdagangan. Pelaku pasar juga merespon negatif berita Deutsche Bank, yaitu bank di Wall Street pertama yang memproyeksikan resesi AS terjadi pada akhir tahun 2023 atau awal 2024. Karena sikap agresif The Fed dan NH Korindo sendiri memproyeksikan IHSG hari ini bergerak upward atau rebound dengan rentang kisaran 7.080 hingga 7.200. Oke, untuk most active stock sendiri kemarin top 10-nya itu ada BBCA, ADMR, Adro, BBRI, BMRI, TLKM, BRMS, DOIT, ASI, dan juga ITMG. Kemarin foreign transaction yaitu net buy sebesar 708 miliar, di mana top foreign buy-nya yaitu ASII, MTK, ITMG, Antam, dan juga DMR. Lalu untuk top foreign sell itu ada BBCA, ADRO, SIDO, MDKA, dan TLKM. Oke, kita lanjut ke company news. Yang pertama itu ada PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP yang telah menandatangani put option agreement atau POA senilai 600 miliar rupiah dengan grup investasi alternatif global yaitu LDA Capital atau LDA. Dengan komitmen permodalan ini, WMPP telah memperkuat neraca dan akan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Untuk berita kedua yaitu ada PT Pakuwon Jati Tbk yang mencatatkan laba bersih sebesar 1,38 triliun rupiah. Pertumbuhan ini seiring dengan kenaikan pendapatan sebesar 43,82% menjadi 5,71 triliun. Adapun komposisi pendapatan emiten perseroan terdiri atas 47% recurring revenue dan 53% development revenue. Berita yang ketiga yaitu ada dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM melalui anak usahanya Telkomsat berencana membangun satelit HTS dengan sumber dana melalui ekuitas dan pinjaman. Pembangunan satelit ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar 3,8 triliun rupiah. Adapun rencananya pendanaan akan dilakukan melalui ekuitas Telkomsat sebesar 50% dan pinjaman sebesar 50%. Oke, untuk berita domestik dan global sendiri, pertama itu ada pajak kripto yang mulai berlaku pada Mei. Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 0,1 hingga 0,2% mulai Mei 2022 untuk pembelian aset mata uang digital atau kripto. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang PPN dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Pasal 5 Belit mengamanatkan bahwa PPN terutang harus dipungut dan disetor sebesar 1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan lewat sistem elektronik merupakan perdagangan fisik aset kripto. Lalu yang kedua yaitu hasil rapat The Fed bulan Maret, di mana pada hari Rabu pejabat Federal Reserve AS akan merilis rincian rencana 3 tahun untuk memangkas beberapa triliun dolar dari simpanan aset yang dibeli untuk menstabilkan pasar keuangan akibat pandemi virus corona. Langkah selanjutnya dalam langkah untuk memperketat kredit dan menurunkan inflasi. Pemangkasan ini yang menurut para pejabat dapat dimulai segera bulan depan, diperdebatkan pada pertemuan Fed Maret dan notulen rapat dapat menunjukkan seberapa cepat dan seberapa jauh pembuat kebijakan akan berupaya melepas 4,6 triliun US dollar dalam US Treasury dan MBS yang terakumulasi sejak Maret 2020.
Oke, kita lanjut. Untuk corporate calendarnya sendiri, hari Kamis ada RUPS dari emiten Tama, PRDA, ERTO, dan ADHI. Kemudian untuk cum dividennya itu ada emiten SIDO, SDRA, BJBR, dan ADMF. Oke, untuk daily technicalnya sendiri, kemarin IHSG ditutup melemah 0,62% ke level 7.104,22 dengan nilai transaksi sebesar 15,46 triliun dan net foreign buy sebesar 708 miliar. Adapun prediksi hari ini yaitu upward atau rebound di level kisaran 7.080 hingga 7.200. Adapun indikasinya yaitu inverted hammer, MACD positif, dan stokastik netral. Untuk rekomendasi sahamnya sendiri, yang pertama itu ada BANK atau PT Bank Aladin Syariah Tbk, di mana prediksinya hari ini yaitu buy dengan target price di level 2.900 dan stop loss di level 2.480. Adapun indikasinya yaitu breakout triangle, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang kedua, ini ada LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk, di mana hari ini rekomendasinya yaitu buy, target price di level 6.400 dan stop loss di level 5.900. Adapun indikasinya adalah two white outliers, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Kemudian ada MDKA, PT Merdeka Copper Gold Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 5.350 dan stop loss di level 4.950. Adapun indikasinya yaitu hammer, MACD positif, dan stochastic uptrend. Oke, kemudian ada MPPA, PT Matahari Putra Prima Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy, target price di level 450 dan stop loss di level 370. Adapun indikasinya yaitu tweezer bottom, MACD positif, dan stochastic oversold. Kemudian ada TLKM, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy dengan target price di level 4.580 dan stop loss di level 4.420. Adapun indikasinya yaitu bottom fishing area, MACD negatif, dan stochastic oversold. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.